Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini Bapak akan bahas mengenai ini ya, sistem persamaan linear dua variabel. Tapi sebelum kita lanjut ke materi ini, Bapak akan bahas dulu mengenai materi prasyaratnya. Yaitu yang pertama, kita harus mengenal dulu sistem persamaan linear satu variabel. Nah, kemarin juga Bapak sudah menyinggung mengenai variabel itu beberapa kali. Di sini Bapak hanya mengingatkan bahwa variabel ya adalah suatu huruf ya yang dinyatakan sebagai suatu huruf untuk menggambarkan sesuatu agar kita lebih mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu. Nah, biasanya di dalam permasalahan matematika itu ya bisa menggunakan simbol X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R dan lain-lain ya. Contohnya di sini. Aldi membeli 5 buah mangga seharga 15.000. Berapakah harga satu mangga tersebut? Nah, di sini kan kita bisa misalkan mangga itu sebagai suatu variabel, yaitu sebagai X misalkan. Itu artinya kan kalau misalkan kita punya 5 buah mangga sama dengan 15.000 kan harganya. Artinya 5X sama dengan 15.000. Itu artinya nilai X sama dengan 15.000 dibagi 5 atau X sama dengan 3.000. Itu artinya tadi X itu sebagai mangga ya. Artinya satu buah mangga itu seharga 3.000. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan bentuk persamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena di sini ini hanya memiliki satu variabel. Nggak ada Y, nggak ada Z, dan lain-lain. Nah, lalu di depan variabel ini merupakan suatu koefisien ya. Nah, lalu yang menghasilkan ini, yang di bawah ini, yang setelah sama dengan ini merupakan suatu nilai konstanta atau hasilnya. Oke. Kemudian di sini Bapak akan bahas mengenai ini ya, sistem persamaan linear dua variabel. Artinya kalau sistem persamaan linear dua variabel, di dalam persamaan tersebut mengandung dua variabel di dalam satu persamaan. Contohnya di sini. Andi membeli 2 pensil dan 3 penggaris seharga 10.000. Lalu Popon membeli 3 pensil dan 2 penggaris seharga 9.000. Berapakah harga satu pensil dan satu penggaris itu? Nah, ini merupakan contoh di dalam kehidupan sehari-hari mengenai penggunaan dua variabel di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini misalkan pensil itu kita nyatakan sebagai X. Lalu penggaris itu kita nyatakan sebagai Y. Artinya di sini kita bisa menyatakan Andi itu ke dalam persamaan matematika menjadi, lihat di sini. Andi membeli 2 pensil dan 3 penggaris seharga 10.000. Itu artinya 2X ditambah 3Y sama dengan 10.000. Lalu Popon membeli 3 pensil dan 2 penggaris seharga 9.000. Itu artinya 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000. Nah, ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Karena apa? Kita lihat di sini ya. Di dalam suatu persamaan ini ada 2 variabel, yaitu variabel apa? X dan Y ya. Lalu di sini juga mempunyai suatu koefisien
Ini variabel ya. Nah, yang 9.000 ini merupakan suatu konstanta. Nah, Pak, bagaimana cara menyelesaikannya untuk menentukan harga satu pensil dan satu penggaris ya? Nanti Bapak akan jelaskan. Bapak hanya akan menjelaskan mengenai pengantar dulu. Oh, ini loh sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita kan akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel ya. Tentunya kita harus mengerti dulu apa sih sistem persamaan gitu. Nah, pasangan X yang dinyatakan sebagai X0 atau Y yang dinyatakan sebagai Y0 atau dapat kita nyatakan sebagai X0 Y0 dikatakan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel. Apabila apa gitu? Apabila pasangan tersebut memenuhi sistem persamaan itu. Nah, memenuhi itu artinya apa? Yaitu jika disubstitusikan, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan. Contohnya, apakah nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 memenuhi persamaan ini gitu. Nah, lihat di pengertiannya ya. Jadi ketika kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 untuk persamaan ini dan ini itu harus bernilai sama. Antara apa? Antara ruas kiri dan ruas kanan. Bukan artinya nilai ini dan ini ya. Nah, di sini kita coba selesaikan ya. Penyelesaian. Nah, di sini X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Kita substitusikan ke dalam X plus 2Y sama dengan 7. Berarti di sini X-nya 3 plus 2, Y-nya 2 sama dengan 7. 3, 2 kali 2, 4 sama dengan 7. Artinya 7 sama dengan 7. Nah, ini terbuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Tapi kita harus membuktikan bahwa X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 berlaku juga bahwa ruas kiri dan kanan untuk persamaan ini bernilai sama. Kita buktikan. X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Artinya di sini 2X min 3Y sama dengan 0. 2 dikali 3 min 3 dikali 2 sama dengan 0. 2 dikali 3 6. Min 3 kali 2 min 6 sama dengan 0. 6 min 6 0 sama dengan 0. Artinya ruas kirinya 0, ruas kanannya 0. Jadi terbukti. Artinya terbukti bahwa X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 merupakan nilai penyelesaian untuk persamaan X plus 2Y sama dengan 7 atau 2X min 3Y sama dengan 0. Ya. Nah, kalau misalkan Pak, kalau misalkan ini sama ini beda, ruas kiri dan ruas kanannya beda atau itunya beda gitu, ya itu berarti bukan penyelesaiannya gitu. Nah, untuk yang B silahkan kalian coba sendiri. Nah, selanjutnya tentukan nilai P dan Q apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 1 untuk bentuk persamaan PX plus Y sama dengan 5 atau QX plus 2Y sama dengan 6. Nah, di sini kita gampang ya, kita tinggal substitusikan aja. Yaitu yang pertama penyelesaian ya. Penyelesaian. Berarti yang pertama X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Kita substitusikan ke dalam PX plus Y sama dengan 5. Lihat di sini, PX-nya itu bernilai 2. Ditambah Y-nya 1 sama dengan 5. P dikali 2, 2P ya. Ingat, koefisien itu selalu berada di depan variabel. Supaya kita nggak pusing menghitungnya.
plus 1 sama dengan 5. 2P sama dengan 5 plus 1 pindah ke sini jadi min 1. 2P sama dengan 4. Artinya P sama dengan 4/2 atau P sama dengan 2. Nah, berarti nilai P itu sama dengan 2. Lalu selanjutnya kita harus menentukan nilai Q-nya. Dengan masih yang sama, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam persamaan Qx plus 2Y sama dengan 6. Qx berarti Q, X-nya 2 ditambah 2, Y-nya 1 sama dengan 6. Q dikali 2, 2 Q plus 2 sama dengan 6. 2Q sama dengan 6 plus 2 pindah ke sini jadi min 2. 2Q sama dengan 4. Q sama dengan 4/2 atau Q sama dengan 2. Artinya nilai P dan Q apabila X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, yaitu P-nya bernilai 2 dan Q-nya bernilai 2. Nah, itu merupakan konsep suatu persamaan ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan mengenai penyelesaian persamaan linear dua variabel ya. Caranya ada 4. Kalian bisa menggunakan cara substitusi, kalian bisa menggunakan substitusi eliminasi, kalian bisa menggunakan grafik, atau kalian bisa menggunakan metode determinan ya. Kalau yang pertama, Bapak paling akan menjelaskan dulu mengenai ini. Jadi penyelesaian persamaan linear dua variabel dengan menggunakan substitusi dan substitusi eliminasi. Nah, untuk yang pertama, misalkan kita pakai cara substitusi ya. Nah, misalkan di sini tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan linear berikut. Misalkan yang pertama ada suatu bentuk persamaan X min 4Y sama dengan 13. Lalu kita mempunyai persamaan 2X plus 3Y sama dengan min 7 ya. Nah, berapakah nilai X dan Y-nya gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode substitusi ya. Lihat di sini penyelesaian ya. Nah, kita mempunyai dua persamaan yaitu X min 4Y sama dengan 13 dan kita mempunyai persamaan 2X plus 3Y sama dengan min 7 ya. Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan nilai persamaan mana nih yang mau kita substitusikan ke dalam persamaan yang lainnya. Nah, misalkan Bapak pingin persamaan yang pertama ini X min 4Y sama dengan 13 ini sebagai nilai X yang disubstitusikan ke dalam persamaan 2. Nah, ini misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Nah, berarti kan di sini X min 4Y sama dengan 13. Artinya X sama dengan 4Y plus 13. Nah, selanjutnya karena ini metode substitusi, kita substitusikan nilai X sama dengan 4Y plus 13 ke persamaan 2, yaitu 2X plus 3Y sama dengan min 7. Nah, berarti di sini 2 X-nya kita ganti sebagai 4Y plus 13 plus 3Y sama dengan min 7. 2 dikali 4Y 8Y. 2 dikali 13 2 6 ditambah 3Y sama dengan min 7 ya. Berarti di sini 8Y ditambah 3Y sama dengan min 7 plus 26 pindah ke sini jadi min 26. Ini artinya 11Y sama dengan min 3. Artinya Y sama dengan min 33
per 11 atau Y sama dengan min 3 ya. Nah, selanjutnya kita kan sudah menemukan nilai Y ya sama dengan min 3. Nah, ini kita substitusikan kepada nilai X yang sudah kita itu kan yang tadi, yaitu kepersamaan 1, di mana X sama dengan 4Y plus 13 ya. Berarti X sama dengan 4 dikali min 3 plus 13. Artinya X sama dengan 4 dikali min 3 min 12 plus 13. Artinya X sama dengan 1. Artinya nilai X yang memenuhi untuk persamaan X min 4Y sama dengan 13, 2X plus 3Y sama dengan min 7, yaitu X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 3. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai metode substitusi dan eliminasi. Artinya di dalam penyelesaiannya itu ada dua cara, yaitu substitusi dan eliminasi. Contohnya di sini kita mempunyai persamaan 2X plus 3Y sama dengan 10. Lalu kita mempunyai persamaannya lagi 4X plus 2Y sama dengan 8. Berapakah nilai X dan Y-nya? Dengan metode substitusi kan ini agak susah ya. Nah, di sini kita bisa pakai eliminasinya gitu. Nah, bagaimana sih, Pak? Nah, di sini ya penyelesaian. Nah, langkah yang pertama adalah kita pakai metode eliminasi, yaitu 3X plus 3Y sama dengan 10. Lalu 4X plus 2Y sama dengan 8. Nah, untuk metode eliminasi kita harus mempunyai nilai koefisien dan variabel yang sama. Di sini kan beda semua ya. Ini 2X, ini 4X, ini 3Y, ini 2Y. Artinya kita harus samakan. Misalkan kita mau mengeliminasi nilai X-nya. Ini 2X, ini 4Y. Artinya supaya ini menjadi 4X, artinya persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 2 kita kalikan 1. 2X dikali 2, 4X. Lalu 2 dikali 3Y plus 6Y sama dengan 2 dikali 10, 20. Lalu 1 dikali 4X, 4X. 1 dikali 2Y plus 2Y sama dengan 1 dikali 8, 8. Nah, kita eliminasikan, yaitu dikurangi. 4X dikurang 4X habis. 6Y dikurang 2Y, 4Y sama dengan 20 dikurangi 8, 12. Artinya Y sama dengan 12 per 4. Y sama dengan 3. Nah, selanjutnya Y sama dengan 3 ini kita substitusi ya. Y sama dengan 3 kita substitusikan. Nah, substitusikannya bukan ke persamaan ini, tapi ke persamaan awal, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 10. Bebas sih kalian mau pilih persamaan 1 atau persamaan 2. Artinya di sini 2X ditambah 3 dikali 3 ya, karena nilai Y-nya sama dengan 3. 10. 2X plus 9 sama dengan 10. Artinya 2X sama dengan 10 min 9 ya. Artinya 2X sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Jadi nilai X dan Y yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 1 per 2 dan Y sama dengan 3. Jadi metode substitusi dan eliminasi itu ada
eliminasinya dan ada substitusinya. Oke, demikian penjelasan Bapak mengenai sistem persamaan linear.